alam adalah kekayaan yang ada di bumi, baik di atas permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di permukaan bumi itu sendiri. Sumber daya alam yaitu bisa dinilai dari bagaimana sih pemanfaatannya, bagaimana sih nilai gunanya, dan apa hubungannya dengan masyarakat itu sendiri. Yaitu tentang penggolongan sumber daya alam. Penggolongan sumber daya alam itu ada 7. Yang pertama, penggolongan sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dimanfaatkannya. Yang kedua, penggolongan sumber daya alam berdasarkan sifat yang dimanfaatkannya. Yang ketiga, penggolongan sumber daya alam berdasarkan asal usulnya. Yang keempat, penggolongan sumber daya alam berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kelima, penggolongan sumber daya alam berdasarkan kepemilikannya. Yang keenam, penggolongan sumber daya alam berdasarkannya. Yang ketujuh, berdasarkan pembentukannya. Penggolongan sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam bagian atau bentuk dari pemanfaatannya. Dibagi menjadi sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Sumber daya alam materi yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan materinya dari sumber daya alam itu sendiri. Contohnya pasir kuarsa yang dileburkan untuk perangkat beton. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam sumber daya alam energi yaitu sumber daya alam yang pemanfaatannya dari energi sumber daya alam itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang yaitu sumber daya alam berdasarkan dari ruang yang digunakan untuk manusia. Dan yang terakhir sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu sumber daya alam yang dimanfaatkan dari relatif waktu tersebut. Contoh, air sulit ditemukan pada saat musim kemarau. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan sifat dan pembentukannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu matahari, angin, air, dan listrik. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dua, yaitu sumber daya alam reproduksi dan sumber daya siklus. Sumber daya alam reproduksi yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Sedangkan sumber daya alam siklus yaitu sumber daya alam pembaruan dari siklus yang ada di permukaan bumi. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya dari ini yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang akan habis dan akan cepat habis. Sumber daya alam yang akan habis atau yang mungkin sekali habis yaitu sumber daya alam yang memiliki konsumtif yang lebih. Contohnya emas, ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak akan cepat habis dan akan cepat habis. Sumber daya alam yang tidak akan cepat habis yaitu sumber daya alam yang memiliki tingkat konsumtifnya itu lebih rendah. Contohnya apa? Emas, permata, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sumber daya alam yang akan cepat habis dan memiliki nilai konsumtif yang lebih tinggi. Contohnya gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lebih cenderung berasal dari bahan galian. Menurut pembentukannya, bahan galian dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan galian magnetik. Yang kedua, bahan galian pematit. Yang ketiga, bahan galian hasil pengendapan. Yang keempat, ada bahan galian hasil pengayaan sekunder. Yang kelima, ada bahan galian metamorfosis kontak. Dan yang terakhir adalah bahan galian hidrotermal. Yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan asal-usulnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam litosfer, hidrosfer, dan yang terakhir adalah atmosfer. Yang pertama, sumber daya alam litosfer adalah sumber daya alam yang berasal dari lapisan bumi atau kerak bumi. Lapisan ini terdiri dari sumber daya alam bahan logam, sumber daya alam bukan bahan logam, dan sumber daya alam sumber energi. Berdasarkan pembentukannya, bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang berdasarkan air baik di daratan, di lautan maupun di permukaan. Sumber daya alam hidrosfer yaitu
kedua yaitu sumber daya alam permukaan dan sumber daya alam air tanah. Sumber daya alam berdasarkan asal-usulnya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam atmosfer. Sumber daya alam atmosfer ini adalah lapisan udara yang berisikan gas dan debu kosmis yang berfungsi sebagai ruang di permukaan bumi, bersifat horizontal maupun vertikal. Manfaat dari sumber daya alam atmosfer ini, yang pertama adalah menyediakan berbagai zat untuk makhluk hidup. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda langit. Dan yang ketiga adalah melindungi makhluk hidup dari sinar matahari yang merusak. Yang keempat adalah penggolongan sumber daya alam berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama adalah sumber daya alam primat. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Contohnya apa? Curah hujan. Yang kedua adalah sumber daya alam sekunder. Sumber daya alam ini ada dikarenakan sumber daya alam primer. Contoh, tanaman pertanian dibutuhkan adalah pupuk komposnya. Seperti itu. Yang kelima yaitu sumber daya alam berdasarkan atas kepemilikannya, dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam atas kepemilikan perseorangan dan milik umum. Sumber daya alam atas kepemilikan seseorang ini berada di bawah kepemilikan perseorangan atau lembaga. Yang sumber daya alam umum ini sumber daya alam yang miliknya tuh milik secara umum dan tidak dimiliki oleh hanya satu orang saja. Yang keenam yaitu sumber daya alam berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam berupa benda dan sumber daya alam yang bukan berupa benda. Sumber daya alam yang berupa benda ini dapat berupa bentuk padat, cair, dan gas. Sedangkan sumber daya alam yang tidak atau bukan berbentuk benda ini, yaitu contohnya seperti keindahan hal alam dan tenaga surya. Yang terakhir yaitu penggolongan sumber daya alam berdasarkan wujudnya, yaitu dibagi menjadi dua, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Contohnya minyak bumi, batu bara. Dan yang terakhir atau yang kedua yaitu sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tembaga, biji besi dan lain sebagainya. Sumber daya alam air yang pertama yaitu air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan bumi atau di dalam tanah sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Jenis air tanah menurut letaknya dibagi menjadi dua, air tanah freatik dan air tanah artesis. Air tanah freatik adalah air tanah yang letaknya berada di dekat permukaan tanah atau lapisan tanah, sehingga dapat ditemui dengan menggunakan sumur gali. Sedangkan kalau air tanah artesis adalah air tanah yang letaknya jauh dari permukaan atau lapisan tanahnya. Hal ini membuat masyarakat harus mengebor sumur yang ada di sekitarnya. Sumber daya alam air yang kedua yaitu sungai. Sungai yaitu suatu alur di permukaan bumi yang memanjang sebagai tempat air mengalir menuju sungai induk atau air laut. Profil sungai dibagi menjadi tiga, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Potensi sungai yaitu sebagai sarana irigasi pertanian, sebagai alat transportasi, sebagai air minum, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber daya air yang terakhir yaitu danau. Danau memiliki potensi sebagai yang pertama sarana pembangkit tenaga listrik. Seperti contohnya ada Waduk Cirata, Danau Sentani, dan danau-danau lainnya. Yang kedua sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan danau sebagai pembudidayaan ikan. Potensi sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam energi. Di dalam sumber daya alam energi ini terdapat minyak bumi, gas alam, batu bara, dan potensi panas bumi. Yang pertama minyak bumi. Minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon yang berasal dari bahan organik yang berada di dalam bahan induk selama jutaan tahun. Yang kedua yaitu gas bumi atau gas alam. Gas bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu asosiasi gas dan non-asosiasi gas. Yang ketiga yaitu batu bara. Proses pembentukan batu bara ini dapat
dibentuk melalui dua proses, yaitu secara biokimia dan metamorfosisme. Yang biokimia adalah proses pembentukan bara dengan bahan organik dengan perantara bakteri, sedangkan metamorfosisme adalah proses pembentukan batu bara dengan faktor iklim dan suhu. Persebaran batu bara ini di Indonesia kurang lebih dari 360 atau 3,6 miliar ton. Persebaran dari batu bara di Indonesia yaitu di Sumatera Barat dengan batu bara yang berukuran masih muda sehingga mudah hancur. Yang kedua dapat ditemukan di Palembang yaitu dengan batu bara dengan berukuran muda yang sudah melalui proses atau sudah tercampur dengan magma. Lalu habis itu ada di Kalimantan, di Riau dan Aceh. Yang terakhir yaitu potensi tenaga panas bumi. Potensi dari panas bumi ini yaitu 8 sampai 10.000 megawatt. Daya alam hayati yang pertama yaitu pertanian. Indonesia merupakan negara agraris karena sektor pertanian yang memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kondisi lahan atau tanah yang subur sangat memungkinkan dikelola atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Hasil produksi pertanian di Indonesia, hasil utamanya yaitu padi. Namun hasil lainnya seperti jagung yang berasal dari Madura, sagu, singkong, kedelai, dan kacang tanah yang berasal dari Jawa dan Sulawesi. Sumber daya alam hayati yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dibagi menjadi dua yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar atau luas. Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang dikelola oleh penduduk sekitar, sedangkan perkebunan luas yaitu perkebunan yang memiliki bahan luas dan dikelola oleh BUMN. Hayati yang terakhir yaitu perikanan. Perikanan dibagi menjadi tiga yaitu perikanan dari air tawar, air payau, dan air laut. Perikanan air tawar berasal dari pola perairan umum dan jenis ikannya yaitu ikan lele, gurame, dan ikan. Dan yang kedua yaitu perikanan air payau yang berasal dari tambak perairan umum. Dan yang terakhir yaitu perikanan dari hasil laut itu sendiri. Bagaimana sih contoh-contohnya? Ikutin terus ya. PPSC, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini berlokasi di Kelurahan Tegal Pamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tugas atau fungsi dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini yaitu sebagai fasilitator atau fasilitas produksi dan pemasaran hasil penangkapan di daerah Cilacap. Pantai atau laut yang berada di Cilacap. Pantai ini terletak di Kecamatan Cilacap Selatan dengan jarak 2 km ke arah timur dari pusat kota Kabupaten Cilacap loh. Akses menuju lokasi pantai ini sangat mudah karena dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Oke guys, gimana nih? Nikmatin banget bukan videonya? Kita menjadi tahu nih sumber daya alam apa aja yang ada di Cilacap dan materi-materi yang telah saya berikan. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.